Terima kasih banyak Aquatrade Terapi, terima kasih banyak sudah memberikan kekuatan bagi saya dengan sehat selama ini, dan saya tidak pernah sakit, tidak pernah mengeluh apa. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Amalia Andani di channel Cerita Akti. Untuk pemirsa yang belum tahu apa itu Akti, Akti merupakan singkatan dari Aquatrade Terapi Indonesia, merupakan klinik herbal yang sudah berdiri hampir 25 tahun lamanya. Nah, klinik Akti ini atau Aquatrade Terapi Indonesia, dia terfokus pada pengobatan herbal untuk infeksi TORCH. Ya, TORCH itu merupakan tokso, rubella, CMV, dan herpes yang bisa menyebabkan gagal hamil, sulit hamil, dan gangguan pada persyarafan manusia, mulai dari laki-laki, perempuan, balita, hingga lansia. Nah, kasus infeksi TORCH ini di dunia maupun di Indonesia sangat banyak sekali. Nah, untuk itu kita dengarkan cerita dari pasien-pasien Akti yang sudah berhasil keluar dari permasalahan infeksi TORCH-nya. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Prianto, istri saya Indang Triwinarni, dan anak tunggal saya Arkan Al-Afagani. Saya berasal dari Solo. Kebetulan ini anak ketiga kita yang kita dapatkan setelah mengikuti program Aquatrade Terapi. Pada awalnya kita menikah tahun 2006. Di awal 2006 itu kita 2007 dikasih momongan. Tapi ternyata hanya bertahan 2 hari. Karena kita pasangan muda, kita tidak tahu apa yang terjadi. Dokter hanya menyatakan bahwa itu gagal nafas. Sampai akhirnya kita ikhlaskan, saya kejar terus dokter. Mereka tidak kasih penjelasan lebih daripada itu. Akhirnya 1 tahun berikutnya kita hamil lagi untuk yang kedua. Dan selama kehamilan kedua ini kita selalu konsultasikan ke semua dokter yang ada. Kita ceritakan penyebab yang pertama, apa sebab, tapi mereka tidak ada solusi apa-apa selain kita coba lagi. Dan akhirnya di kelahiran kedua pun ternyata hanya bertahan sampai 5 hari. Setelah itu baru kita berarti ada yang salah karena terjadi 2 kali. Akhirnya kita sharing, saya konsultasi, saya searching, akhirnya saya menemukan Aquatrade Terapi dari Bapak Insinyur Haji Juanda ini. Terus kita pengobatan, sebelum pengobatan kita harus melakukan cek medis dulu di laboratorium. Kita cek untuk TORCH-nya, ternyata ada CMV-nya dari mamahnya agak tinggi, dan hal itu yang harus kita obati dulu. Pak Juanda menyampaikan bahwa itu hanya bisa diselesaikan selama 3 atau 6 bulan. Tapi alhamdulillah selama 3 bulan kita pengobatan, kita ulangi lagi untuk pengecekan laborat. Di 3 bulan tersebut sudah turun dari 96 menjadi 3. Angka 3. Akhirnya setelah itu kita baru diizinkan untuk melakukan ke step berikutnya, yaitu untuk program kehamilan. Dan alhamdulillah pada tahun 2008 akhirnya anak saya Arkan Al-Afagani bisa lahir dengan selamat, walaupun waktu itu kita tetap saja masih tegang. Apakah ini sudah rezeki kita atau belum? Sampai dokter mengasih ke kita. Saya pun masih berpikir ini sudah pemberian dari Allah belum? Sampai alhamdulillah akhirnya dengan pengobatan setelah kelahiran pun selama sampai 1 tahun kita tetap mengkonsumsi untuk jamunya plus madu itu. Alhamdulillah sampai sekarang tumbuh sehat dan sekarang sudah kelas 1 SMP.
Alhamdulillah berkat aqua terapi selama saya minum dalam kehamilan sampai melahirkan pun saya masih minum dan saya mendapatkan anak saya seperti ini. Perasaan saya itu sangat bahagia, sangat bersyukur, sangat pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang pasti saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih sama Allah, sama Pak Juanda yang telah selalu mendukung saya, selalu mensupport saya bahwa kehamilan itu bisa rezeki. Jadi jangan putus asa. Dan seperti itu ungkapan sampai sekarang Pak. Sampai sekarang kalau saya lihat live streaming Pak Juanda, saya itu bisa nangis sendiri karena rasa bahagia saya, rasa syukur saya dipertemukan dengan beliau. Tuh. Setelah kita melakukan pengobatan selama kira-kira 3-6 bulan dan waktu itu dinyatakan untuk si MV sudah bisa turun, akhirnya program hamil kita jalankan dengan berharap bahwa ini menjadi suatu rezeki buat kita. Akhirnya pada tanggal 15 Oktober 2008 tepat setelah azan maghrib lahirlah anak pertama saya ini. Walaupun ini anak yang ketiga, tapi anak yang pertama yang bisa kita timang. Sebelum kelahiran pun, sebelum masuk ruang sesar pun kita konsultasi dengan Pak Juanda, kita telepon dan kita dikasih motivasi untuk bisa melakukan proses persalinan dengan lancar. Alhamdulillah, tetap puji syukur kehadirat Allah bahwa semua itu datangnya dari Allah, segala kebaikan. Dengan ikhtiar kita akhirnya kita dapat ngomongan ini. Arkan Al-Afghani sekarang tuh udah tumbuh menjadi anak yang dewasa. Dia pun tahu ceritanya, dia pun selalu merindukan kakaknya. Karena sampai saat ini mungkin ini satu dulu saja yang kita rawat, kita didik supaya menjadi anak yang soleh. Jadi makanya sekarang keinginan dia untuk bertemu kakaknya, untuk punya saudara gitu sebetulnya sangat besar. Tapi nanti kita akan konsultasikan lagi dengan Pak Juanda apakah mungkin untuk melakukan proses kehamilan berikutnya. Bagi saya ini suatu kebahagiaan untuk keluarga kecil saya. Perasaan saya waktu itu saya dibohongin. Jadi saya masih sakit kan waktu itu, baru lahir 2 hari. Kita aja belum bisa berjalan, kita masih kurang miring dan sebagainya untuk bergerak. Nah terus akhirnya pulang, saya bilang, "Pah, mana adik?" "Oh, adiknya di atas." "Kenapa?" "Dia lagi disinari." "Kenapa?" Aku bilang gitu lagi, "Sakit, tapi nanti bisa dibawa pulang kan?" "Udah ya pulang dulu." Pulang pun saya tidak dilewatkan depan rumah, mesti lewat belakang rumah. Kok ada bendera merah? Kalau di Solo kan ada bendera merah. Terus banyak orang, "Siapa Pak? Itu siapa?" "Apa papi?" Aku bilang gitu, soalnya papi waktu nungguin saya lahiran itu papi sakit gitu perutnya. Terus akhirnya ada adik, baru buka mobil adik bilang, "Mbak, adik nggak ada." Dia bilang gitu, pingsan saya waktu itu. Habis itu saya kuat kan, terus perasaan saya, kenapa? Ini ada apa? Kok sampai seperti ini? Dan saya nggak tahu, saya belum pernah pegang anak itu gitu loh Pak. Saya belum pernah pegang, saya belum pernah tahu lah istilahnya. Sampai sekarang pun saya belum ngerti wajah si Belva, si Deva, anak pertama saya kasih nama Deva, yang kedua dengan nama Belva. Terus untuk yang kedua saya sesar waktu itu. Sesar, kok adik dibawa suster, kenapa? Naik ambulan, saya bilang gitu. Mau dirujuk ke Muwardi karena peralatannya di sana lebih lengkap. Enggak, saya pengen ke Jogja. Karena peralatan di Jogja lebih lengkap. Enggak, ini darurat. Selang beberapa hari saya juga tidak dikasih tahu, kok ada mbah-mbah semua keluarga di rumah sakit itu pakai baju hitam, semua pada nangis. Ternyata anak saya juga sudah tidak ada lagi Pak, sudah meninggal lagi. Dan perasaan seorang ibu waktu itu juga nggak bisa tertahan karena aku udah campur, nggak tahu saya harus bilang apa saya nggak bisa punya anak lagi. Akhirnya saya datang ke waktu itu Januari ke Pak Juanda,
dan saya ketemu sama Bu Andar, dibilangin macam-macam dan sebagainya. Saya minum jamu itu saya bisa bangkit kembali untuk hamil. Saya kuat sekali dan akhirnya selang 3 bulan saya bisa hamil. Padahal waktu itu sesar, katanya kalau sesar itu tidak boleh hamil dulu sebelum 2 tahun atau 1 tahun, tapi dengan Pak Juanda saya bisa dan akhirnya saya sehat. Apapun saya konsultasi dengan Pak Juanda, saya selalu telepon, selalu SMS, waktu itu belum ada WA. Akhirnya Pak Juanda, udah Bu ini dan sebagainya, ngarahin yang baik-baik. Akhirnya saya sholat tahajud, saya nggak berhenti sholat tahajud dan akhirnya jadilah seperti ini Pak. Jadi terima kasih banyak Aquatre Terapi, terima kasih banyak sudah memberikan kekuatan bagi saya dengan sehat selama ini dan saya tidak pernah sakit, tidak pernah mengeluh apa. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Perasaan kita yang saya pribadi alami itu ya sangat hancur. Saya sudah sampaikan ke dokter waktu yang pertama kali bahwa kita itu masih muda dokter, kita masih punya harapan, keinginan untuk punya keturunan. Karena rumah tangga tanpa anak sepertinya kayak sayur tanpa garam. Tapi tidak ada penjelasan. Dan kita juga, yang saya sangat sedih sekali itu ketika terjadi lagi yang kedua. Selama hidup saya, pengalaman yang paling berat yaitu ketika menentukan anak, ketika ada di ruang PICU, harus memilih antara anak di triple antibiotik atau anak harus pakai ventilator. Dan itu bagi saya sangat-sangat berat sekali. Dan kebetulan akhirnya karena waktu yang saling mengejar terus, akhirnya kita putuskan untuk di triple antibiotik. Dan malam dikasih, pagi hari setelah subuh saya dikabarin bahwa anak kedua ternyata gagal ginjal. Dan akhirnya juga tidak ada lagi, dan itu sangat memukul saya. Apalagi kejadian yang pertama. Yang pertama sampai ibunya itu tidak tahu bahwa anaknya nggak ada. Sampai di rumah, adik mana? Adik di atas lagi disinar dulu, karena saya bilang lagi sakit. Sampai akhirnya saya bawa pulang dengan alibi saya bahwa nanti adik akan menyusul. Setelah disinar, ternyata di rumah posisi sudah banyak orang. Dan itu pengalaman pertama. Kedua itu bagi saya kebodohan saya, kenapa kok kejadian itu berulang kedua. Makanya tidak ada salahnya lah kita harus sepandai-pandainya dokter, kita juga harus cari second opinion, third opinion. Jadi apa yang harus kita lakukan, ada pembanding biar tidak terjadi kejadian seperti saya. Setelah 2 kali mengalami kegagalan, ketika saya berpikir bahwa ini ada sesuatu yang salah, setelah itu ada teman di kantor yang kebetulan manajer marketing saya, itu Bu Eni. Dia pun mengalami masalah yang sama untuk kehamilan-kehamilan sebelumnya. Tapi yang dihadapi dia situ abortus, jadi tidak sampai lahir. Kebetulan anak saya sampai lahir dan akhirnya sepertinya permasalahannya itu sama, makanya Bu Eni ngasih rekomen ke saya, Dek silahkan aja ke Sidikan di Yogyakarta untuk ketemu Bapak Juanda. Setelah itu akhirnya kita ikhtiar, kita coba ketemu Pak Juanda, kita konsultasi, dan Pak Juanda sangat friendly dan juga sangat family sekali sama kita. Akhirnya seperti saudara, sudah kayak anak cucu sendiri. Akhirnya kita berjalan dengan Aquatre Terapi ini. Mungkin saya akan konsultasikan lagi dengan Pak Juanda untuk bisa dapat momongan lagi. Terima kasih untuk Aquatre Terapi. Terima kasih Pak Juanda. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, tadi kita sudah simak cerita dari keluarga sebelumnya yang menceritakan bagaimana perjuangannya hingga akhirnya keluar dari permasalahan infeksi TOS. Untuk pemirsa di rumah jangan khawatir, semoga Bapak dan Ibu semua yang mengalami kasus yang sama bisa terlepas dari infeksi TOS ini bersama Aquatre Terapi Indonesia tentunya.
Nah, untuk itu jangan lupa untuk memberikan komentar, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi dari channel Akti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.